Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bupan kembali ke kampus karena dia ditelepon oleh guru Yan. Ternyata, hari ini akan diadakan ujian sejarah. Teman-teman Bupan memberikan buku sejarah. Bupan mengatakan dia bisa menghafal buku tersebut dalam waktu 3 menit. Perkataan Bupan tidak diterima oleh seorang murid yang bernama Huang Lun. Dia juga adalah seorang murid terbaik di kampus. Namun dia memerlukan waktu 3 hari untuk menghafalnya. Jadi, dia tidak percaya dengan omong kosong Bupan. Namun, Bupan meyakinkan kalau dia memang bisa menghafalkan buku tersebut dalam waktu 3 menit. Huang Lun mengatakan dirinya adalah bagian dari asosiasi elit memori nasional, tempat para jenius. Dia adalah orang terkuat dalam hal mengingat. Namun, level yang dikatakan oleh Bupan adalah hal yang mustahil baginya. Bupan tidak mempedulikan, dia menyuruhnya pergi. Di saat yang sama, guru sejarah datang. Semua murid diminta duduk. Huang Lun sangat kesal. Dia merasa dipermalukan oleh Bupan dan berniat membuktikan diri dari hasil ujian. Bupan membaca soal ujian sejarah. Pada akhirnya, dia menyelesaikan semuanya. Ujian sejarah ini dapat Bupan selesaikan kurang dari 10 menit, yang membuatnya menjadi bosan. Dalam kebosanan, Bupan memainkan pensil. Kemudian dia berdiri, menyerahkan lembar ujian. Wajah guru sejarah sangat terkejut melihat Bupan yang menyelesaikan ujian dalam waktu amat cepat. Para murid lain berpendapat Bupan luar biasa, namun ada juga yang berpikir Huang Lun saja yang seorang jenius belum menyelesaikannya. Huang Lun yang mendengar pendapat orang-orang menjadi kesal. Dia meminta guru sejarah memeriksa hasil ujian secara bersama-sama dan ingin membuktikan apakah benar Bupan adalah seorang jenius. Guru sejarah juga penasaran dengan kecepatan Bupan dalam mengerjakan ujian. Lembar jawaban Bupan diperiksa oleh guru sejarah. Huang Lun menatap guru sejarah sambil berpikir, "So Bupan begitu sombong." Keterkejutan muncul di wajah guru sejarah. Semua jawaban Bupan benar. Para murid masih memperhatikan guru sejarah. Mereka melihat keringat dingin keluar dari wajah Pak Guru dan berpikir, guru sejarah pasti sangat marah dengan jawaban Bupan yang asal-asalan. Guru sejarah berteriak, "Semua jawabannya benar!" Wajahnya memucat dan tidak percaya dengan hasil tersebut. Begitu juga dengan para murid yang mendengar hasil dari pemeriksaan Pak Guru. Huang Lun berdiri dari tempat duduknya. Dia ingin melihat apakah yang dikatakan Pak Guru itu benar. Lembar jawaban diambil oleh Huang Lun. Matanya menempel ke lembar jawaban Bupan. Keterkejutan semakin menjadi. Sesuai yang dikatakan Pak Guru, semua jawaban Bupan memang benar. Bupan mengatakan, karena ujian telah selesai, Bupan akan meninggalkan kelas. Pak Guru mengizinkannya. Namun Huang Lun masih belum terima dan menuduh Bupan melakukan kecurangan. Pak Guru tidak senang dengan tuduhan tersebut. Namun Huang Lun masih bersikeras. Jawaban yang ditulis oleh Bupan sama persis dengan yang ada di buku. Bupan melemparkan buku sejarah kepada Huang Lun sambil mengatakan, "Kau bebas memilih halaman berapapun yang kau inginkan. Aku akan membacakannya." Huang Lun benar-benar membuka buku dan mencari halaman sesuai perkataan Bupan. Huang Lun mencari halaman 215. Dengan santai, Bupan membacakan halaman tersebut. Keringat dingin keluar di wajah Huang Lun. Apa yang dikatakan oleh Bupan adalah hal yang tertulis dalam buku. Kejeniusan Bupan membuat orang-orang semakin mengaguminya. Urat tangan Huang Lun mulai keluar. Dia merasa kalah telak dengan kejeniusan Bupan. Namun dia masih belum menyerah dan menantang Bupan dalam hal menguji ingatan. Pak Guru sangat marah dengan sikap Huang Lun. Ini adalah ujian sejarah, tapi Huang Lun bertindak seenaknya. Namun Huang Lun bersikeras, ingin mempertahankan gelarnya sebagai orang terkuat dalam hal ingatan. Bupan yang sudah tidak tahan memberikan pukulan kepada Huang Lun. Huang Lun mengancam Bupan. Dia adalah orang dari asosiasi elit memori nasional. Sebelum lulus, dia sudah menjadi mayor di aliansi Wudao. Identitas tersebut mengejutkan para murid. Pangkat mayor adalah jabatan yang tidak bisa diprovokasi oleh para murid. Huang Lun mengeluarkan token mayor aliansi Wudao. Dengan santai, Bupan menghancurkan token tersebut sambil mengatakan, aliansi Wudao ada untuk melindungi warga sipil, bukan untuk mengancam seseorang. Huang Lun tidak layak menjadi anggota aliansi Wudao. Bupan mengambil ponsel dan menelpon seseorang. Orang yang dia hubungi adalah Long Aotian. Bupan meminta Long Aotian mengeluarkan Huang Lun dari aliansi Wudao. Dia menjelaskan, Huang Lun memiliki ingatan yang kuat. Tapi dengan jabatan mayor di aliansi Wudao, dia mencoba mendominasi seluruh universitas. Long Aotian mengikuti perintah Bupan. Saat ini, Bupan sudah mengakhiri pembicaraan. Dia menatap Huang Lun dan mengatakan, mulai sekarang, Huang Lun bukan lagi anggota aliansi Wudao.
Huang Lun tertawa terbahak-bahak dan berpikir apa yang dikatakan Bu Pan sangatlah lucu. Sikapnya seperti seorang jenderal dari aliansi Wudao. Namun Bu Pan mengatakan kalau dia memanglah seorang jenderal. Orang-orang masih belum mengerti dan berpikir kalau Bu Pan sangatlah gila. Dia berani menghancurkan token aliansi Wudao. Teman sekamar Bu Pan mencoba membantu Bu Pan dengan memanggil Guru Yan. Di saat perdebatan antara Bu Pan dan Huang Lun, murid tersebut menghubungi Guru Yan, yang membuat Guru Yan panik. Dalam kekesalan, Guru Yan menuju kelas. Dia sangat khawatir dengan Bu Pan, karena dia telah mengaku sebagai jenderal aliansi Wudao. Itu dapat membahayakan nyawanya. Huang Lun menelpon seseorang yang bernama Liang Xiao. Dia menyampaikan berita, ada seseorang yang mengaku sebagai jenderal aliansi Wudao, dan Guru Yan Chunyi adalah wali kelasnya. Kembali ke Huang Lun, dia menunjuk Bu Pan sambil mengatakan, hari ini Bu Pan ditakdirkan untuk sengsara. Bu Pan mulai berpikir, seseorang seperti Huang Lun bisa menjadi mayor. Pantas saja aliansi Wudao mengalami kemunduran. Dengan demikian, Bu Pan berniat membersihkan semua masalah ini, dimulai dengan Huang Lun. Di saat Bu Pan berpikir, Guru Yan datang. Dia berteriak, memanggil nama Bu Pan. Wajahnya sangat khawatir, namun Bu Pan menyapa dengan santai. Setelah menarik napas, Guru Yan memarahi Bu Pan. Baru saja dia masuk kelas, namun dia sudah memberi masalah. Tangan Bu Pan ditarik oleh Guru Yan. Dia menyuruh Bu Pan meminta maaf kepada Huang Lun. Guru Yan meminta Bu Pan tidak boleh berpura-pura menjadi jenderal aliansi Wudao. Bu Pan menghentikan perkataan Guru Yan dan ingin menjelaskan bahwa dirinya memang dari aliansi Wudao. Tapi Guru Yan tidak percaya dan segera menyuruh Bu Pan meminta maaf. Tiba-tiba, seseorang datang sambil berteriak, berpura-pura menjadi jenderal aliansi Wudao adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Orang yang datang adalah Liang Xiao. Kedatangannya membuat Guru Yan berpikir ini akan menjadi semakin rumit. Guru Yan bertanya, bagaimana caranya Liang Xiao bisa melepaskan Bu Pan. Dengan air liur menetes, Liang Xiao meminta Guru Yan datang ke rumahnya malam ini. Melihat kejadian tersebut, Bu Pan semakin kesal. Aliansi Wudao memiliki banyak sampah. Liang Xiao menatap Bu Pan. Dia mengetahui sifat Guru Yan yang sangat peduli kepada murid-muridnya. Saat Guru Yan berpikir, Bu Pan menepuk bahunya, menyuruh Guru Yan tetap tenang, dan mengatakan dia memiliki solusi terkait masalah tersebut. Bu Pan menyuruh Liang Xiaoyu memeriksa identitasnya, memastikan apakah Bu Pan benar-benar seorang jenderal. Liang Xiao mengeluarkan sebuah tablet dan melakukan pemeriksaan identitas Bu Pan. Tidak disangka, akses untuk informasi Bu Pan ditolak. Informasi tersebut bersifat rahasia. Bu Pan kembali bertanya, informasi apa yang didapat Liang Xiao? Keringat dingin mulai keluar di wajah Liang Xiao. Informasi Bu Pan bersifat rahasia, dan dia tidak bisa mengakses. Yang membuatnya berpikir, jika Bu Pan bukanlah seorang jenderal, statusnya tidaklah sederhana. Bu Pan kembali berteriak, informasi apa yang didapat oleh Liang Xiao? Liang Xiao gemetar, keringat di wajahnya bercucuran. Dia mengatakan tidak mendapatkan informasi terkait Bu Pan. Huang Lun tertawa sambil mengatakan, dengan berpura-pura menjadi jenderal, Bu Pan akan menderita. Dia ingin tahu hukuman apa yang didapat oleh seseorang yang mengaku sebagai jenderal. Bu Pan berteriak, itu adalah hukuman mati. Wajah Huang Lun ketakutan. Dia tidak mengerti kenapa Bu Pan yang sudah mengetahui hukumannya masih bisa tertawa. Liang Xiao menyuruh Huang Lun tetap diam dan tidak banyak bicara. Namun Huang Lun masih terus ngebacot dan tidak peduli dengan Liang Xiao. Pada akhirnya, Liang Xiao mengatakan informasi soal Bu Pan tidak bisa diakses. Setelah melihatnya sendiri, Huang Lun mulai tersentak. Dia mencoba mengkonfirmasi apakah itu berarti jabatan Bu Pan lebih tinggi dari Liang Xiao, sehingga dia tidak dapat mengaksesnya. Liang Xiao menyimpulkan, kemungkinan besar jabatan Bu Pan lebih tinggi dari mereka berdua di aliansi Wudao. Sebenarnya, Liang Xiao dapat mengakses informasi jenderal biasa, tapi berbeda dengan Bu Pan. Jabatannya lebih tinggi dari jenderal biasa. Huang Lun berpikir, apakah dia benar-benar dikeluarkan dari aliansi Wudao? Liang Xiao mencoba menenangkan Huang Lun. Bu Pan ini pasti memaafkan mereka. Namun Huang Lun mengatakan, sebelumnya Bu Pan menelpon seseorang dan menyuruh mengeluarkannya. Keterkejutan juga muncul di wajah Liang Xiao. Guru Yan tidak mengerti apa yang sedang mereka obrolkan. Bu Pan tertawa sambil mengatakan, mereka berdua pasti melakukan tindakan pencegahan. Dia juga mengingatkan Guru Yan, kedua orang itu tidak akan bisa menangkapnya. Guru Yan terkejut, kemudian menanyakan
apakah Bupan benar-benar seorang jenderal? Dengan santai Bupan menjawab, kurang lebih seperti itu. Bupan sudah mendapatkan Nanhai Jiaosu. Di masa depan, dia tidak perlu lagi sering-sering ke sekolah. Jadi dia tidak perlu menyembunyikannya dari guru Yan. Orang-orang masih belum paham apa yang sebenarnya terjadi dan bertanya-tanya apakah Bupan benar-benar seorang jenderal. Liang Xiao menundukkan kepala mencoba meminta maaf kepada Bupan. Bupan kembali mengambil ponsel, mengatakan mereka berdua tidak memiliki kesempatan. Seketika, Liang Xiao memegang kaki Bupan, merengek-rengek meminta maaf. Bupan menendang Liang Xiao. Dengan sifatnya, dia tidak pantas diberi kesempatan. Beberapa helikopter datang ke universitas. Itu adalah pasukan militer. Kejadian tersebut membuat para siswa panik. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Senjata api dikeluarkan. Mereka semua seperti mengepung seorang penjahat internasional. Dan akhirnya, tentara ini menghadap Bupan sambil berkata, Jenderal Zhou, pasukan khusus telah diperintahkan untuk menangkap penjahat. Kemudian, mereka meminta instruksi dari Bupan. Bupan menatap Liang Xiao dan Huang Lun, menyuruh pasukan militer menangkapnya. Para murid masih terkejut. Bupan memanggil semua pasukan khusus dan mendengar kalau Bupan dipanggil jenderal. Guru Yan gemetar setelah mengetahui apa yang dikatakan oleh Bupan adalah kebenaran. Sebelumnya, Guru Yan memarahi Bupan yang tidak lain adalah jenderal dari aliansi Wudao. Bupan menghela napas. Dia tidak menyangka akan membuat keributan seperti ini dan berencana pergi lebih awal. Ketika Bupan pergi, dia dihentikan oleh Guru Yan. Namun Bupan meminta waktu agar dia bisa berbicara dengan teman sekamarnya. Ketika Bupan mendatangi teman sekamarnya, sikap mereka berdua sangat hormat. Namun, Bupan menyuruh mereka berdua tidak bersikap seperti itu. Sebagai ucapan terima kasih, Bupan memberikan pil kepada mereka berdua, sambil sedikit mengobrol. Setelah memberikan pil, Bupan berbalik. Di luar, helikopter masih menunggu. Sekarang, Guru Yan merasa canggung berbicara dengan Bupan. Dia juga bertanya, apakah suatu hari nanti Bupan akan menangkapnya? Bupan mengatakan, penangkapan Huang Lun dan Liang Xiao dikarenakan tindakan mereka sendiri. Mereka berdua mengobrol, kemudian Bupan pun pergi. Beberapa saat kemudian, Bupan sudah keluar dari universitas. Dia meminta si Jian memesankan tiket untuknya. Dia berencana kembali ke rumah untuk menemani ibunya. Bupan kembali ke rumah, ditemani oleh si Jian. Si Jian ini sangat perhatian kepada Bupan dan ingin memberikannya minuman. Namun Bupan menolak dan menyuruh si Jian memberikan minuman tersebut kepada gadis di sampingnya. Bupan merasa gadis tersebut pucat dan kekurangan darah. Dia menebak gadis ini adalah seorang pelajar yang baru saja keguguran. Si Jian memberikan minuman itu. Melihat tai lalat merah, Bupan bertanya, apakah gadis di sebelahnya adalah Xiao Yue? Gadis itu terkejut, bagaimana bisa pria di sampingnya tahu namanya? Dia pun mengatakan dirinya adalah So Bupan. Ketika mereka kecil, Xiao Yue dan kakaknya selalu melindunginya. Kemudian Bupan bertanya, kenapa Xiao Yue kembali ke Qinzhou? Xiao Yue mengatakan dia ingin bertemu dengan kerabat. Bupan berpikir Xiao Yue pasti dalam masalah. Seorang pria dengan tato melihat Xiao Yue dan si Jian. Kemudian dia menyuruh Bupan pergi dari tempat duduknya. Ketakutan muncul di wajah Xiao Yue, namun si Jian menenangkannya, mengatakan Bupan pasti akan melindungi mereka berdua. Pria dengan tato terus memprovokasi Bupan. Mata Bupan bersinar. Dia berteriak, menyuruh pria bertato harus pergi. Intimidasi yang diberikan oleh Bupan membuat jantung pria bertato berdebar. Tubuhnya hampir terjatuh, namun dia dibantu oleh rekannya. Pria bertato kembali memberikan ancaman kepada Bupan. Polisi yang ada di dalam kereta mendatangi mereka. Melihat kedatangannya, pria bertato mencoba memberi penjelasan kalau dia tidak ingin membuat keributan, hanya ingin pergi ke toilet. Pak polisi mengingatkan Bupan, kereta ini akan segera berhenti, kemudian menyuruh Bupan berhati-hati. Bupan bertanya ke Xiao Yue, apakah dia mengetahui orang-orang tersebut. Tubuh Xiao Yue gemetar, keringat di wajahnya terus keluar. Xiao Yue mengatakan dia tidak tahu siapa mereka. Bupan dapat melihat ada bekas memar di lengan Xiao Yue yang merupakan bekas pukulan dari seseorang. Bupan juga ingin memberikan sedikit energi spiritual untuk menenangkan tubuh Xiao Yue. Sesaat mereka pun tiba di stasiun. Xiao Yue berpisah dari Bupan. Dia berlari menjauh. Sikapnya sangat aneh. Bupan menjelaskan ke si Jian kalau Xiao Yue mengalami luka dan keguguran.
Hal itu membuat si Jian khawatir, namun Bupan menenangkannya. Dia telah menanamkan jejak spiritual pada tubuh Xiao Yue. Ketika dia dalam masalah, Bupan bisa menolongnya. Ketika Bupan berjalan, kelompok pria bertato menghentikan Bupan. Pria bertato mendekat, meminta Bupan menyerahkan semua uangnya. Tanpa banyak bicara, Bupan menendang pria bertato hingga dia terbang, terlempar jauh. Teman-temannya sangat marah kepada Bupan karena dia berani memukul pria bertato yang mereka panggil saudara Hu. Si Jian yang sudah tahu kekuatan Bupan, dia tidak panik dan berpikir mereka semua adalah orang-orang yang bernasib sial. Tentu saja, senjata tajam yang mengenai tubuh Bupan langsung hancur. Senjata api saja tidak mempan, apalagi senjata tajam. Keterkejutan muncul di wajah mereka semua. Mereka berpikir kalau Bupan adalah monster. Kemudian mereka berlutut, berlinang air mata, meminta pengampunan kepada Bupan. Bupan tidak ingin memperpanjang masalah. Dia pun pergi, diikuti oleh si Jian. Berpindah ke rumah ibunya Bupan, So Biu. Dia menyambut kedatangan putranya. Bupan juga memperkenalkan si Jian sebagai teman sekelas dan akan tinggal bersama dengan mereka. Si Jian memberikan oleh-oleh kepada So Biu. So Biu mengatakan si Qin juga ada di dalam. Namun, So Biu tidak mengerti kenapa Bupan datang bersama dengan seorang teman perempuan. Dia juga berharap si Qin tidak akan salah paham. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah. So Biu akan memanggil si Qin. Dengan penuh semangat, si Qin muncul. Bupan mendekat, memberikan kasih sayang kepada si Qin. Dia juga berterima kasih karena si Qin telah merawat ibunya. Namun si Qin merasa semua itu adalah hal yang wajar. Ibu Bupan juga adalah ibunya si Qin. Tiba-tiba si Jian muncul menyapa si Qin. Si Qin mengobrol dengan si Jian, namun dia tidak mengerti mengapa Bupan membawanya. Saat si Qin mulai berpikir negatif, Bupan memberikan hadiah, sebuah gelang kepada si Qin. Si Qin kembali tersentak ketika dia melihat gelang yang sama berada di tangan si Jian. Si Qin berpikir, apakah statusnya dan si Jian setara di hati Bupan? Hal itu membuat si Qin tidak senang. Bupan yang melihat raut wajah si Qin, dia pun bertanya, apakah si Qin tidak menyukai hadiahnya? Di lain sisi, si Jian mengerti kalau si Qin pasti salah paham kalau Bupan telah memberikan gelang yang sama dengannya. Si Jian menjelaskan ke si Qin, Bupan telah banyak membantunya, maka dari itu, si Jian mengajukan diri menjadi pelayan Bupan. Gelang tersebut diberikan oleh Bupan untuk melindunginya. Si Qin mencoba tenang, tapi sebenarnya si Qin sangat cemburu kepada si Jian. Ketika suasana canggung, So Biu muncul sambil membawa makanan untuk mereka makan. Mereka berempat duduk di meja makan. Si Jian kembali memanjakan Bupan dengan mengambilkan daging ke piring Bupan. Hal itu membuat si Qin kesal. Dia juga tidak mau kalah dan mengambilkan daging kepada Bupan. Suasana terus memanas seperti sebuah kompetisi di antara dua wanita. Pada akhirnya, Bupan dipaksa makan semua makanan itu. Dengan berat hati, Bupan mencoba menghabiskannya. Di akhir, si Jian membersihkan mulut Bupan yang membuat si Qin tidak tahan. Dia memukul meja sampai menghancurkan sumpit yang dia pegang. Kemudian dia pun pergi dari meja makan. Bupan masih belum mengerti kenapa si Qin menjadi marah. Padahal, dia sudah menghabiskan makanan tersebut. So Biu menyuruh Bupan segera mengejar si Qin. Tanpa banyak berpikir, Bupan langsung melesat mengejar si Qin. Dia masuk ke dalam kamar si Qin sambil berteriak meminta si Qin tidak salah paham. Namun si Qin mengatakan, jelas-jelas mereka berdua sangat dekat seperti pasangan muda. Namun Bupan menjelaskan kalau dia dan si Qin adalah pasangan yang sebenarnya. Si Qin mengingatkan kalau mereka berdua telah bercerai. Bupan tidak peduli, dia pun memeluk si Qin sambil mengatakan, tidak peduli apa yang terjadi, dalam hatiku, kau selalu menjadi istriku. Perkataan Bupan membuat suasana menghangat. Mereka berdua pun berciuman.